Oh, sudah saya klik, Pak. Oke. Sudah saya klik. Oke. Sip. Matur suwun. Nggih. Nggih, sugeng enjing. Bapak tahu nggak tuh? Tahu nggak Pak sugeng enjing, Pak? Ora ngertos, ora ngerti. Ora iki kalau kan bojoku, Pak. Ora iki. Oke, lanjut. Oke. Oh ya betul Pak, sudah terikat Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Bu Astuti, silakan Bu Astuti. Wah, Pak Aidil sudah tampil dengan prima. Pak Yul nggak kelihatan. Pak Yul ini nggak kelihatan Pak. Ada itu, lanjut aja. Ada. Enak ya. Apa udah kelihatan Ya, Pak? Sudah Bu Astuti. Sudah ya? Ya. Ya, sudah cukup bagus. Ya, bisa dimulai ya Pak? Ya, lanjut. Ya, oke. Kita mulai ya, Nak. Bu Eni yang merecord kan? Bu Eni merecord kan? Iya, itu udah Bu Eni yang sedang. Oh, sudah di situ tampak saya ngerecord ya Pak Aidil ya? Lanjut. Ibu Eni yang record ya. Iya, sudah saya klik sih. Sudah. Saya mulai Pak ya. Ya. Mulai ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua sehat? Kalian sehat? Teman-teman ya, Nak. Jangan lama-lama. Ini malam Ketua kelas, boleh siapkan dulu Nak. Bersih yo. Dulu mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu absen ya. Ada berapa orang satu kelas? 20 anak. Ada semua? Enggak, ada semua. Siap ya kita belajar ya. Oh, ya. Semuanya perhatikan ke depan. Ya, boleh putar dulu kursinya sebentar. Ya, biar semuanya menghadap ke Ibu. Fokus ya, Nak. Di pertemuan kemarin Ibu udah ajarkan materi kita tentang ini kemarin tentang kebutuhan ya. Macam-macam kebutuhan, ada primer, sekunder dan sebelum kita lanjut semua udah berkelompok? Dengan yang mulai kakak. Oke, di depan itu anak-anak Ibu lihat ya. Karena materi kita sudah ada. Apa materinya? Oke, kelangkaan terhadap kebutuhan pokok manusia. Berarti, apa itu? Tadi udah materi, sekarang tujuan. Tujuan kita mempelajari kelangkaan kebutuhan pokok manusia, tujuannya apa? Ayo baca.
apapun yang dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kelangkaan kah, sulit menemukan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi solusinya kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Adakah di kelas ini yang mau jadi ahli ekonomi? Tidak ada. Ada. Siapa bang namanya bang? Iya, Bang Mustiko mau jadi ahli ekonomi. Yang lain enggak? Oh, ada juga, ada yang enggak. Oke. Nah, anak-anak ibu tolong perhatikan. Gambar di depan itu adalah macam-macam kebutuhan pokok manusia. Setuju ya? Setuju ya? Setuju enggak? Apa aja kira-kira yang ada nampak di mata kalian gambar itu, nak? Sayur-sayuran. Semua kebutuhan pokok manusia. Ada nggak yang berpikiran seandainya misalnya kebutuhan pokok kita itu tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Kameranya berhenti aja. Apa yang akan terjadi jika kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi? Angkat tangan, Bang. Merasa lapar. Kita ganti. Kira-kira. Bisa, Bu. Dengan umbi-umbian. Dengan umbi-umbian. Jadi nanti kita ganti dengan umbi-umbian. Oke. Coba lihat yang ini. Nah, Ibu lihat, nah, apa yang terjadi jika kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi? Kita manusia bekerja. Bekerja mendapatkan uang atau upah. Kemudian uang atau upah itu kita gunakan buat apa? Buat memenuhi kebutuhan pokok. Sudah bekerja, sudah dapat uang. Kemudian kebutuhan pokok kita sulit atau langka kita mendapatkannya. Kira-kira menurut pemikiran kalian, coba pikirkan sekarang, apa yang akan terjadi jika kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi? Ya, jika kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi, apa kira-kira yang bakal terjadi? Ya, oke. Sekarang Ibu bagi anak-anak Ibu lembar kerja. Nih, ada lembar kerja. Lembar kerja peserta didik. Silakan nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Anak-anak Ibu silakan analisa. Apa penyebab kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi? Apa yang terjadi dan solusi apa yang akan kita terapkan? Nanti Ibu izinkan menggunakan handphone. Boleh menggunakan handphone. Karena salah satu tingkat itu adalah media sosial, handphone, dan quiz juga bisa dipakai melalui handphone. Nanti silakan diskusikan ya, nak. Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Oh ya, sebelumnya kelompok 1 ya, Bang ya. Ini kelompok 2 ya, nak. Ingat ya, kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, nanti kalau dipanggil kelompoknya yang mau presentasi, silakan. Oke, silakan. Boleh diskusikan, boleh menggunakan handphonenya. Apa yang bakal terjadi kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita? Seperti kata anak-anak tadi, mungkin menggunakan pengganti lain yang menyerupai. Boleh, silakan. 5 sampai 10 menit dari sekarang. Ibu persilakan. Kalau
ada yang kurang jelas boleh bertanya. Yang tidak masuk atau walaupun masuk mungkin jumlahnya terbatas di kita kemarin. Nah, solusi apa kira-kira yang cocok? Boleh menggunakan handphone, Bang? Boleh, Bang? Keluarkan handphonenya, Bang. Boleh menggunakan handphone. Bang, siapa Bang namanya, Bang? Oh, Dandi. Ya, yuk, Bang. Bang, jangan bilang. Boleh. Tapi gunakan aja yang ini. Habiskan aja di sini kan ambil berapa misalnya. Kan alasannya bisa diam. Adakah yang kesulitan, Nak? Adakah yang merasa kesulitan? Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan utama ya, Nak. Kebutuhan utama itu tidak bisa kita gantikan, nanti nggak boleh. Tidak bisa. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang harus kita penuhi saat ini juga. Ya. Harus kita penuhi saat ini juga. Boleh menggunakan handphone. Waktu 5 sampai 10 menit ya. Oke, apa kira-kira? Ingat ya, setiap jawaban yang anak-anak ibu lakukan, semuanya itu pasti punya alasan tertentu. Kenapa kalian memilih jawaban itu? Ya, pasti punya alasan tertentu. Kenapa anak ibu memilih jawaban itu? Lima sampai 10 menit ya. Kalinya jangan tegang-tegang, jangan tegang-tegang. Tulisannya bagus. Tulisannya bagus. Anak laki-laki yang bagus nggak tulisannya? Ada nggak? Ada ya? Ada ya? Nggak ya, Bang? Nggak tahu. Ya. Ya. Kenapa kebutuhan pokok itu kadang-kadang tidak bisa terpenuhi? Apa yang menyebabkannya? Semangat, grogi apa? Apa ini grogi? Bang, siapa Bang? Bang Nandi. Ya.
Kelompok satu udah hampir selesai, Dona. Kelompok satu udah hampir selesai. Yang lain bagaimana? Wow. Kelompok berapa ini, Nak? Kelompok 3 udah. Lagi, Bu. Oh, lagi. Ini kelompok berapa, Nak? 4 udah. Sedikit lagi. Apakah kira-kira ada kesulitan, Nak? Apakah kira-kira ada kesulitan? Ya. Ibu mau tanya kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar apa kira-kira? Kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar apa kira-kira? Buku, alat tulis, pena, lagi? Lagi? Bisa nggak kalau kalian tidak usah bawa tas, tak usah pakai sepatu? Berarti kebutuhan penting. Kebutuhan itu harus kita dipenuhi saat ini juga. Nah, bagaimana kalau kebutuhan itu jadi langka, sulit untuk kita jumpai? Kira-kira apa yang akan terjadi? Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Boleh ya. Kalau misalnya bahan pokok, kemudian ada alternatif bahan pengganti lain, tapi fungsinya sama, boleh, silakan. Boleh. Yang penting fungsinya sama ya. Sama, manfaatnya juga sama, boleh. Boleh. Misalnya, kalau minyak itu sulit, kamu misalnya Bu ganti dengan air boleh Bu. Minyak dan air kan tak mungkin menyatu ya nak. Nah, tapi bisa. Berarti kita harus mengurangi penggunaan minyak. Jadi kita ganti dengan air. Berarti masaknya dengan cara direbus. Oh. Oke ya, berapa menit lagi kira-kira? Halo. Berapa menit lagi kira-kira, Bang? 3 menit lagi boleh ya? 3 menit. 5. Samaan enggak? Enggak, Bu. Silakan. Cepat. Nanti saat mempresentasikannya masing-masing kelompok 2 orang aja ya ke depan ya. 2 orang aja ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sambil nanti kita batasi pertanyaannya ya nak. Kalau semua kelompok bertanya, takutnya waktu kita tidak cukupi. Jadi kita hanya nanti kita sepakati berapa kelompok yang boleh bertanya. Ya, biar semuanya bisa maju ke depan. Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ya, apa namanya bang? Bang apa ini yang pemalu? Siapa namanya? Bang siapa bang? Bang Lana. Dibilang pemalu ketawa cewek ini. Emang pemalu ya di aslinya ya? Hah? Hah? Playboy? Oh playboy. Playboy itu nyambut. Oke, kelompok 1 udah siap. Yang lain kelompok mana lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok berapa? Ya, Bu. Kelompok 3 udah siap. Udah siap kita. Kelompok 5 juga udah siap. Kelompok 2 dan kelompok 4. Kalian bisa nyusun. Nanti presentasi ya, di sini boleh 2 orang per kelompok, kita batasi setiap kelompok itu hanya 2 kelompok saja yang boleh bertanya, 2 kelompok tercepat, ya 2 pertanyaan saja, ya yang ingin bertanya. Jangan berantem. Sebagai berantem dia, jangan berantem. Sudah. Belum. Jadi untuk penilaian sosial ini itu nilai melalui lembar observasi. Bagaimana presentasinya? Wow. Udah siap? Ayo, udah siap semua? Oke, dulu. Kita breaking dulu, ya. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Mulai, 1, 2, 3. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Kiri, kiri. Saya yang paling mudah. Oke. Everyday, semuanya ada ibu. Semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Silakan. Ayo, ayo, ayo. Silakan, kelompok 1 duluan. Silakan. Ayo. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Terjadi penyebab utama yaitu karena terhambatnya pasokan dari distribusi. Kedua, adanya aksi borong dan aksi penimbunan bahan pokok, contohnya seperti penimbunan minyak atau beras yang sering terjadi pada berita. Yang ketiga yaitu dampak perubahan lingkungan iklim. Penyebab lainnya yaitu pertumbuhan penduduk yang besar, lalu kemampuan produksi terhambat.
Ya, itu. Tiga, berikan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang kami dapatkan ialah meningkatkan produksi, kurangi pemborosan, menyusun skala prioritas, menciptakan alternatif pengganti minyak atau beras. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Silakan yang mau bertanya. Beberapa yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, hasilnya kurang sempurna loh, nak. Silakan. Ke kiri, Bang. Sebutkan nama kelompok dan namanya. Perkenalkan, nama saya Mustikov, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya pengganti minyak. Pengganti minyak bisa macam-macam. Ada minyak zaitun, ada mentega yang bisa digunakan untuk pengganti minyak. Pengganti minyak ada minyak zaitun, ada mentega yang bisa kita gunakan untuk mengganti kebutuhan kita dalam menggunakan minyak goreng. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Satu kelompok lagi, silakan. Apa sih, nak? Duduk, nak. Sebutkan nama kelompoknya, Bang. Saya ingin bertanya apa bahan pengganti dari beras? Baik, pertanyaan dari teman kita di Prancis menanyakan apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan beras. Kita bisa menggunakan ubi sebagai makanan pokok kita juga menggunakan jagung sesuai dengan selera kita masing-masing. Berarti kalau kebutuhan pokok kita akan beras itu langka, berarti alternatif tadi bisa diganti dengan ubi dan jagung sesuai selera ya. Oke, Afif? Oke, kita batasi tadi 2 pertanyaan ya. Terima kasih ya, nak. Kelompok 1 selanjutnya ayo kelompok berapa sih? Ada waktu kita terbatas, silakan. Kelompok berapa? 3. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Sarwatukan. Perkenalkan, saya Livina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan membahas jika kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi, maka kemungkinan manusia bisa kelaparan atau tidak tercukupi karena arti dari kebutuhan pokok itu merupakan kebutuhan dasar. Yang kedua, penyebab dari kelangkaan kebutuhan pokok adalah contohnya pada beras, langkahnya lahan di Indonesia dan mahalnya harga pupuk. Dan juga pada minyak goreng yang disebabkan karena warga membeli dalam jumlah yang banyak atau dikenal dengan istilah borong. Solusinya adalah salah satunya solusi supaya tidak terjadi kelangkaannya kebutuhan pokok adalah bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya jika beras sulit ditemukan, kita bisa menggantinya dengan umbi-umbian. Dan juga kalau tidak menemukan minyak goreng, kita bisa menggantinya dengan memakai air dengan rebusnya. Wow. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, nak, yang mau bertanya. Silakan. Kalau ada yang bertanya sempurna. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 4. Saya mau bertanya, apa yang terjadi jika warga Indonesia tidak bijaksana dalam menggunakan minyak goreng? Yang akan terjadi Apa yang terjadi jika Warga Indonesia tidak bijaksana menggunakan minyak goreng? Karena minyak goreng salah satu kebutuhan pokok ya. Oke, silakan. Jadi penyebabnya akan lebih langkahnya minyak, harga minyak akan menaik. Oh. Katanya minyaknya bisa menjadi langka dan harganya lebih tinggi akan naik. Betul? Oke? Oke. Yang lain satu lagi kelompok. Silakan. Ya, silakan.
Bagaimana cara bijak dalam menggunakan bahan pokok, kebutuhan pokok maksudnya ya, kebutuhan pokok. Cara bijak untuk menggunakan bahan pokok itu kita contohnya lebih bijak itu dengan memerasnya. Misalnya kan kayak tadi itu kalau misalnya kekurangan beras, kita sulit menemukan beras, itu kan kita bisa mengganti dengan kemudian kalau minyak goreng kita bisa mengganti dengan airnya dengan cara merebus. Oh, jelas. Berarti secara bijak menggunakannya ya, harus maksudnya supaya menggunakan bahan pengganti lain kayak gitu. Menggunakan bahan pengganti lain selain beras. Apa kira-kira? Umbi-umbian? Ya enggak? Kenyang? Kenyang katanya. Oke, tepuk tangan dulu lah. Silakan dulu. Silakan Bang. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok berapa nak? Kelompok 4 tuh. Silakan. Ya, di sini. Sini Kak, sini Kak. Sini. Ya, situ Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KPS Alhamdulillah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, kelangkaan beras yang terjadi karena area lahan yang kurang luas dan mahalnya harga pupuk, sehingga para petani sulit mengirimkan berasnya ke pasar. Yang kedua, minyak, karena rendahnya reproduksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan terhambatnya pasokan dari distribusi serta ulah para spekulan dan pertumbuhan penduduk. Solusi kelangkaan beras menerapkan program panca usaha tani dengan benar, memilih padi yang unggul dan mampu menghasilkan pupuk sendiri. Solusi kelangkaan minyak, mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng, membeli sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan mengimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaannya. Oke. Yang dari kami mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Udah ditantang itu. Silakan. Apa yang terjadi jika dua kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan pokok manusia itu tidak terpenuhi katanya? Mungkin manusia sudah karena kedua kebutuhan tersebut itu kurang mencukupi. Kenapa apa yang terjadi jika manusia tidak pokoknya itu ya? Untuk itu kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus apa? Harus apa? Menggunakan sejak itu sesuai dengan hidup. Menggunakan sebijak mungkin dan manusia harus bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaannya. Nanti yang lain nggak bisa tampil. Silakan, ada beberapa kelompok lagi yang belum. Terima kasih ya Nak. Silakan, siapa lagi? Ayo. Sila. Ya, Bang. Sana sedikit, Bang. Mbaknya. Ikut duduk ya, Nak. Ini duduk ya. Kebutuhan pokok manusia jika tidak terpenuhi. Yang terjadi jika kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi adalah terjadinya banyak kelaparan sehingga menyebabkan beberapa potensi kematian. Jadi tidak ada beras, minyak. Kebutuhan pokok. Ya, Mengapa beras dapat langka? Langkanya lahan di Indonesia dan mahalnya harga pupuk. Solusinya dapat diganti dengan kebutuhan, contohnya singkong dan kentang. Penyebab terjadinya kelangkaan minyak adalah
karena adanya aksi penimbunan stok minyak dalam jumlah di atas rata-rata kebutuhan per bulannya. Solusinya dapat diganti dengan mentega atau dapat diganti dengan cara merebus dan memanggang atau membakar. Oke. Merebus, memanggang. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, berdiri nak. Sebutkan nama kelompoknya. Siap-siap ya. Cara mencegah kelangkaan yang terjadi pada kelangkaan beras. Mencegah supaya jangan langka. Apa yang akan apa yang akan itu yang kira-kira. Menggunakan secara bijak. Terus? Dan kalaupun itu lama bisa diganti. Oke, diganti dengan yang sama. Misalnya karena kan memang orang Indonesia itu kan kebutuhan pokoknya beras ya rata-rata ya. Tapi kita perlu ingat loh Nas, di Indonesia bagian timur sana itu makanan pokok mereka apa? Sagu. Sagu. Jadi nggak harus beras. Tapi bagi orang Sumatera, karena kita di Sumatera, kebutuhan pokok kita apa? Berarti mencari solusi alternatif lain. Yang penting mengenyangkan. Ya. Oke, terima kasih nak ya. Satu pertanyaan aja. Karena waktu kita terbatas. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Terakhir ya. Santai Pak, udah tampil udah enak ya. Jangan putar lagi ya. Ya, silakan kita lanjut. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil jawaban. Jadi di sini tuh kami akan menjelaskan penyebab dan solusi dari kelangkaan beras dan minyak. Yang pertama ada penyebab kelangkaan beras. Penyebab kelangkaan beras ini dikarenakan area lahan yang masih luas, mahal dengan harga pupuk dan kebutuhan. Nah, solusinya itu bijaksana dalam memanfaatkannya, mengganti bahan dengan pokok beras dengan memproduksi yang dimungkinkan. Terus ada penyebab kelangkaan minyak. Penyebab kelangkaan minyak adalah terhambatnya pasokan dari distribusi serta ulangan pada spekulan karena pelaku usaha mengurangi produksi dan distribusi dan adanya indikasi aksi bodong dan aksi penimbunan stok minyak dalam jumlah rata-rata. Solusinya, masyarakat dapat mengurangi konsumsi dan membatasi penggunaan bahan tersebut untuk sementara waktu. Mengurangi penyusunan minyak goreng dengan menggantinya dengan memasak makanan yang tidak menggunakan minyak goreng. Oke. Atau Bisa direbus atau dibakar. oh, direbus atau dipanggang. Silakan yang mau bertanya. Ya, satu ini dulu baru kalian. Silakan. Tentukan nama kelompoknya. Perkenalkan nama saya Mustiko, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa maksud dari spekulan? Apa? Spekulan. Spekulan itu bisa alternatif lain. Maksudnya mencari alternatif lain. Oke ya Bang. Bang bertanya tentang spekulan Bang. Silakan Nak. Perkenalkan, saya Kaneta Tabila dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, dampak negatif yang terjadi pada kelangkaan kebutuhan pokok manusia adalah Dampaknya bisa mengganggu kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Terus mungkin juga bisa kayak dia jadi Terganggunya aktivitas sehari-hari lagi. kayak Menyebabkan kematian enggak? Ya. ya bisa
Nah, bisa ya kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya ya nak. Makanya manusia diminta untuk bekerja. Jangan kembali lagi. Bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih. Alhamdulillah semua sudah presentasi. Pada rata-rata semuanya menyimpulkan kenapa kelangkaan bahan pokok kita. Yang pertama mungkin lahan pertanian yang sedikit berkurang karena ada konversi lahan, perubahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Betul. Salah satu penyebabnya. Nah, ini kemarin Ibu ambil tepatnya hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari ini yang 3 hari, tapi daerahnya beda-beda. Nah, pemerintah kita, pemerintah Kota Batam membuat operasi pasar barang kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam. Jadi dalam rangka mengenai kebutuhan warganya, pemerintah kita meluncurkan program operasi pasar. Jadi di sini kebutuhan pokok itu harganya lebih murah dibanding harga di pasar, harga biasa. Betul ya nak ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia harus bekerja. Apabila kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi, maka terjadi kelangkaan. Kita mencari solusi alternatif lain sebagai barang pengganti ya. Barang pengganti supaya kebutuhan itu bisa terpenuhi. Dan manusia dilarang untuk berperilaku konsumtif. Konsumtif itu artinya berlebih-lebihan. Oke, tepuk tangan dulu terus semua. Nanti Ibu kasih tugas ya di Google Form, silakan nanti kalian isi, ada pertanyaan di sana. Kemudian nanti ada refleksinya juga di sana, kalian boleh isi juga, ada linknya juga akan Ibu kirimkan. Terima kasih untuk tampilan hari ini. Untuk materi kita selanjutnya adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan tersebut. Untuk pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan anak-anak Ibu tetap semangat. Kau bilang. Assalamualaikum Pak. Bu. Waalaikumsalam Bu Astuti. Iya. Bu Astuti, suaranya lagi di-mute kan itu. Ya, silakan Bu. Ya, Pak Aidil, boleh Pak kasih masukannya Pak. Baik, alhamdulillah. Semangat Ibu Tuti. Semangat Pak, hari Sabtu Pak. Ya Allah. Ibunya semangat, anaknya semangat. Itu suatu melihatkan suatu proses yang lebih baik. Makasih. Kita suka ini. Biasanya dalam memberikan ini kan terasa. Mungkin Ibu Pak Idil bertanya seperti setiap pertanyaan mirip sama redaksinya. Seperti yang kita inginkan di sini, Ibu kan
kita mulai tadi jam 9. Jam 9. Kemudian endingnya jam 9.40. Ya Bu, jadi Iya, sudah, Pak. alhamdulillah Iya, sudah Pak. berjalan. Nggak tengok jam tadi, Pak, masalahnya. Jadi nggak tahu udah selesai atau tidak. Nggak ada yang kasih kode juga. Maaf, Pak. Nah, kan udah selesai. Iya. Bukti selesainya sudah jadi, sudah ending. Oke. Itu kalau kita kembalikan kepada Ibu, nah, coba Ibu berikan dulu rasa yang Ibu rasakan itu, puas apa tidak puas dalam proses tersebut. Kalau puas, nah apa hal yang membuat itu puas? Nah, kalau kurang puas, kira-kira apa pula yang membuat tidak puas? Sehingga tahu kita, terutama Ibu yang mau kita perbaiki dan disiapkan untuk proses yang akan datang. Iya, Pak. Saja dulu Bu. Ya. Iya. Kalau saya, Pak, kalau pribadi, kalau saya beranggapan mungkin saya untuk sekali ini mungkin udah cukup puas saya kan, Pak, karena saya dikasih pakai ruangan seperti ini aja udah syukur. Kemudian materi saya tersampaikan, alhamdulillah anak-anaknya juga sangat luar biasa gitu, Pak. Tapi kembali lagi kadang kita kan manusia ini kan tak merasa sempurna kan, Pak. Nah, jadi makanya kita butuh saran, pendapat, next ke depannya nanti yang mana yang kurang bisa kita perbaiki. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau Bapak tanya puas, alhamdulillah saat ini saya merasa puas. Iya. Ya itu, Ibu harus optimis. Kemudian yang membuat kita puas itu bukan hanya tempat, apalagi yang menyangkut yang sangat dekat hubungannya dengan proses kita ini. Itu yang kita tuju. Iya, Pak. Apa namanya, Pak? Ya, saya pun sampai nggak bisa berkata-kata lagi nih, Pak Aidil. Mudah-mudahan dibanding mungkin yang kemarin mungkin ada sedikit perubahan lah, Pak, kali ini, Pak. Sudah selesai, Mbak Stuti? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Semangat olahraga, Pak. Semangat olahraga, Pak. Semangat olahraga. Saya lagi di lapangan. Simpan aja. Oke, selamat, sukses ya. Amin, makasih, Pak. Rekamannya, ini dikirim ke Google Drive ya. Pak, hari ini Bu Erni jam 10, Pak. Dulu ya. Ya, makasih. Kita close dulu. Ya.